Walah ini bikin relawan-relawan sendiri, dukung-dukung sendiri, belum pilpres kok sudah dibubarkan sendiri. Ini karepe opo ini? Jangan-jangan. Monggo, kalau ingin bergabung sebagai relawan harus ikhlas, rela, jangan seperti makelar. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini ada kabar kesambet lagi nih, kabar menggelikan. Kalau gitu saya tak tertawa dulu ya, daripada nanti tertawanya dilarang. Ini terdengar kabar dari Bung Immanuel Ebenezer. Oh, mesti banyak yang tahu ini. Ini seorang relawan. Atau panggilannya itu Bang Nul. Walah ini bikin relawan-relawan sendiri, dukung-dukung sendiri, belum pilpres kok sudah dibubarkan sendiri. Ini karepe opo ini? Jangan-jangan ya ketularan kesambet ini. Lah yang didukung saja loh. Belum resmi jadi capres. Repot-repot ngapain nih Bang Nul ini? Kok ya nggak malu itu Bung Nul itu? Katanya dulu pegang relawan Jokowi Mania alias Joman. Oh, salah satu organ relawannya Pak Jokowi zaman dulu lah. Kan tahu bagaimana perjuangannya. Nah, Bung Nul ini membubarkan relawan GP Mania, katanya tidak mau beban mengurus begituan. Walah, ini nih relawan ini, bukan makelar ini. Relawan yang ternyata tidak rela terus melawan. Ya, tidak cukup membubarkan loh. Tidak cukup membubarkan relawan GP Mania. Bung Nul ini, Bung Noel ini malah menyerang Pak Ganjar. Nah, kan lucu ini. Katanya Pak Ganjar tidak punya gagasan atau mimpi membangun Indonesia. Nah, di acara Kompas TV, dia juga berkata loh, Gubernur Jawa Tengah tidak menorehkan prestasi. Loh, kok bisa ngomong gitu Bang Noel ini? Hingga menuding tidak punya keberanian memimpin bangsa. Nah, terlihat kalimat itu menyiratkan kekecewaan yang teramat besar atas sebuah harapan yang mungkin dipikirnya mudah diperoleh. Oh, kayak gampang-gampang aja. Apa Bung Noel lupa kalau Pak Ganjar sekarang itu masih menjabat gubernur? Ngapain mikir-mikir mimpi untuk Indonesia ini? Jawa Tengah dulu Bung yang dipikir ini. Fokus untuk memimpin Jawa Tengah. Dan keputusan capres ada di tangan Ketua Umum PDIP, Mbak Mega. Nah, Bung Noel juga lupa. Dulu penunjukan Pak Jokowi tahun 2014 juga bukan dilakukan jauh-jauh hari loh. Lah jangan menyatakan gagasan membangun Indonesia. Oh, dicapreskan aja belum mikir mimpi membangun Indonesia ditujukan pada Pak Ganjar loh. Oh, terus urusannya apa itu loh. Menyatakan siap jika ditugaskan partai saja Pak Ganjar kena sanksi ya. Mau ngomong tentang capres memikirkan Indonesia lo luput kabeh itu loh. Gimana ini Bang Nul ini? Kalau memang berpikir pengen jabatan-jabatan, ya berusaha sendiri, menaikkan profesionalitasnya sendiri, menunjukkan kinerja. Lah kok gitu aja sudah mutung. Tahu mutung? Bahasa Jawanya mutung itu kecewa, itu bahasa Indonesianya. Loh, kok malah mau dapat gratisan? Jadi komandan relawan, lalu barter jabatan. Kan tahu sendiri, ada banyak loh pendukung Pak Jokowi yang tidak memperoleh jabatan apapun. Padahal dia sebagai relawan yang luar biasa untuk memenangkan Pak Jokowi. Ya itu biasa-biasa saja. Lah itu ada beberapa ketua partai seperti Pak Surya Paloh, Cak Imin. Nah, tidak dapat jabatan apa-apa juga, tetap hanya pimpinan partai aja. Itu ada musisi terkenal seperti Mas Adi MS. Oh, kayak apa dia? Budayawan Butet,
Kertarejasa itu yang lucunya setengah mati itu. Kemudian Cak Lontong, artis Raffi Ahmad, dan masih banyak yang lainnya. Yang juga nggak dapat jabatan apa-apa. Ya ora galau, ora mutungan kayak jenengan itu. Nah, ini saya jadi curiga ini. Curiga ini. Saat dulu mengaku koordinator Joman, tidak ada jaringannya ke berbagai wilayah. Nah, soalnya mengurus relawan tidak mudah, orang gampang. Bukan hanya pikiran dan tenaga, waktu, materi saja. Sudah pasti banyak untuk menghidupkan organisasi. Organisasi relawan itu seperti paguyuban hobi aja. Oh, nggak punya pencapaian apa-apa, namanya relawan, ya harus bantingan sendiri, harus ngurus sendiri, harus mengeluarkan uang sendiri dan meluangkan waktu sendiri. Namanya relawan, rela tanpa punya keinginan apa-apa, ikhlas gitu loh. Oh, nah ini saya curiga lagi nih, curiganya 2 kali nih sampean ini. Jangan-jangan Bung Noel ini mulai nyari-nyari akses untuk negosiasi soal posisi yang diincar. Nah, ini menurut Pak Begawan loh ini. Kira-kira seperti ini. Kalau Pak Ganjar terpilih, kalau Pak Ganjar terpilih, nyapres saja belum kesusun umum. Namanya juga relawan. Ya tidak usah berharap Yang begituan tuh jangan berharap. Harusnya tuh rela dan ikhlas. Soalnya jelas, memang memperjuangkan seseorang itu harus tanpa pamrih, itu namanya baru relawan. Lah kalau punya pamrih ya tidak perlu jadi relawan, jadi makelar saja, ben untuk bati itu loh. Wah, ini saya jadi ketawa sendiri. Nggak apa-apa lagi ngetawain jenengan itu. Makanya orang-orang yang bersedia mengurus atau masuk ke jaringan relawan pasti banyak pengorbanannya. Korban waktu, tenaga, uang, dan pikiran korban. Pokoknya harus berkorban, itu namanya relawan. Memutuskan masuk ke relawan itu keputusan yang sangat berani. Ya kalau soal takut tersita tenaga atau waktu saja, lebih baik tidak usah jadi relawan. Nesunan, mutungan, repot nanti yang didukung ini. Lucunya, Bung Noel mengklaim sudah puas berkontribusi meningkatkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Walah, apa sih kontribusinya yang sudah dilakukan? Ya coba tunjukkan atau sampaikan sudah melakukan apa Bung Noel itu. Berapa influencer menebak karena melihat ada peluang mendukung calon lain dan bakal memperoleh posisi yang lebih menguntungkan. Coba, jika membuka track record yang disampaikan sebelum ini, kayaknya memang bakal merapat ke Pak Anies ini. Kelihatannya begitu. Kan dia pernah jadi saksi meringankan Pak Munarman di persidangan tersangka terorisme. Di persidangan itu Bang Noel tuh bilang begini, Munarman itu ketua Kontras loh, direktur LBH, staf ahli Kejagung, dan juga konsultan di Freeport. Dia juga temannya Tito Karnavian, Kapolri dulu, juga punya komunikasi bagus dengan Pak Prabowo. Walah, apa Bung Noel itu lupa atau pura-pura tidak tahu keterlibatan Munarman di FPI? Dia sebagai apa di sana? Apakah menutup mata pada pembayatan sekelompok orang untuk organisasi terorisme dunia, ISIS? Lu jangan dikira loh, kalau non-muslim pasti tidak akan mendukung Pak Anies. Loh, jangan. Ada juga. Dulu ada Pak Lius Sungkarisma yang sudah meninggal tapi diganti oleh Koh Cheng Li. Cheng Li bahasa Tionghoanya Cheng Li itu bener itu. Ada juga Pak Rocky Gerung yang saya tidak tahu agamanya apa, enggak mudeng itu. Artinya ada kemungkinan merapatnya Bung Noel ke sana. Bukan muslim ya boleh-boleh saja. Sudah pernah lihat videonya yang memuji-muji Pak Anies. Ya, katanya Pak Anies turut menggulingkan Pak Harto. Loh kok bisa? Oh jangan bisa bilang begitu. Lah wong tahun 1998 itu
Pak Anies itu masih kuliah di Amerika Serikat sana loh. Menyelesaikan kuliahnya di S2-nya sana loh. Waktu Pak Anies itu ada foto menurunkan fotonya Pak Harto yang tertempel di dinding. Nah, ketika menurunkan itu Pak Harto sudah mundur, ya beneran, presidennya sudah ganti, ya diturunkan ya enggak apa-apa. Itu bukan menggambarkan ikut menggulingkan Pak Harto, itu keliru itu seperti itu. Nah, dalam podcast Akbar Faisal, ya ini mulai menjilat-jilat Pak Anies ini yang katanya menawarkan gagasan perubahan. Ya mungkin maksudnya adalah perubahan agar Anies mania di negara ini diberikan tempat menduduki jabatan-jabatan strategis. Nah, sebagai orang yang masih berpikir sehat. Nah, kita tentu tidak ingin semua itu terjadi. Oh lah ya begitu, kaya ngono Mas. Dia juga menyorot loh beberapa kegiatan relawan Jokowi yang menyelenggarakan musra. Nanti tekan ke sana loh, padahal dia itu mantan relawannya Jokowi. Ketika musra memunculkan beberapa nama, Bung Noel melihat relawan Jokowi memaksa partai mendukung capres hasil musra. Loh, padahal hasil musra tidak mengikat siapapun waktu itu. Artinya pendiriannya Pak Ganjar Pranowo mania atau GP mania hanyalah manuver politik pribadi panjenengan saja. Nah coba teman-teman cek di tempat masing-masing, adakah organ relawan GP mania? Coba sebutkan kalau ada di kabupaten atau kota mana. Tulis di komentar ngompol ini. Saya coba cross check berapa teman. Nah, tidak pernah mendengar kok jaringan relawan GP mania di kota mereka itu. Termasuk di kota saya dan di kota teman saya. Enggak ada GP mania. Ya kita bersyukurlah. Bersyukur sekali. Jauh-jauh hari dari Pilpres, Bung Noel sudah membubarkan diri. Oh, ini ya saya malah justru bersyukur. Bisa jadi sekarang sedang menginisiasi aman. Anies mania, singkatannya itu. Ya, bisa jadi pembubaran GP mania sebagai bentuk protes, bentuk melawan. Relawan nggak rela, melawan itu loh. Bentuk melawan pada Pak Jokowi. Bisa juga dikatakan seperti itu. Karena dicopot dari jabatan komisaris. Ya, pasti sakit hatinya lah, hatinya Bang Noel itu. Kan dalam beberapa kesempatan Presiden terlihat mengendorse Pak Ganjar. Tidak sekedar mengajak semobil loh, di mobil sama Presiden Pak Ganjar ini. Tapi sempat menyebut ciri-ciri pemimpin yang akan memikirkan rakyat itu rambutnya putih dan dahinya berkerut. Oh, itu gambarannya Pak Ganjar itu menurut Om Begawan. Ya, secara umum beberapa pendukung Pak Jokowi mendapatkan penghargaan di beberapa BUMN. Ya, menjadi komisaris. Mungkin bagi Bung Noel, mestinya dia masih 14 bulan lagi menjabat komisaris. Ya, masih duduk di kursi empuk sebenarnya itu lah. Tapi tidak perlu berharap lagi kepada Pak Ganjar akan gondeli Bung Noel. Karena beliau masih konsentrasi sebagai gubernur. Fokus untuk membangun Jawa Tengah. Orang mikir capres-capresan dulu. Itu hak prerogatif Ketua Umum PDIP. Nah, relawan-relawan Pak Ganjar membuat organ relawan karena memang perlu mendukung Pak Ganjar. Bukan karena diiming-imingi oleh Pak Ganjar. Kadang-kadang ketemu Pak Ganjar aja belum. Tapi karena ingin mendukung Pak Ganjar. Banyak ribuan organ relawan. Jangankan diiming-imingi loh. Pak Ganjar saja tidak berpikir loh sebagai capres. Belum ada loh Bung Noel dalam pikirannya Pak Ganjar tuh. Keluar dari mulutnya aja juga belum. Masih fokus untuk memikirkan Jawa Tengah. Karena di PDIP semuanya berdasarkan pada perintah Ketua Umum. Nah, kalau begitu mari. Ya, sekali lagi, monggo kalau ingin bergabung sebagai relawan harus ikhlas, rela, jangan seperti makelar. Ini pesan untuk Anda. Sampai ketemu dalam ngompol-ngompol berikutnya.
Salam Megawan.